Shalom semuanya. Esther boleh tolong dibukain aja deh, nggak apa-apa? Oke Kak, Shalom semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan satu hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan bersama-sama dimanapun tempat kami berada Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau merendahkan hati kami untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Kami undang hadirat-Mu Tuhan untuk hadir dimanapun kami berada Tuhan. Jamah kami, lawat kami, baharui hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan, WL yang akan memimpin kami dalam pujian penyembahan, kiranya Tuhan Engkau mengurapi dia, pujian sehingga bisa membawa kami Tuhan dalam pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Ronald Gustaf yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dia Tuhan, taruh isi hati Tuhan, dan juga Tuhan biarlah Engkau mengurapi sehingga apa yang dia sampaikan itu semua apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memberkati setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, biar Tuhan melawat kami, memberkati kami, sehingga kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan siang hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang belum hadir, biarlah Tuhan kiranya menjamah hati mereka untuk mereka bisa bergabung bersama dengan kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Baik. Silakan Cierna. Iya. Puji Tuhan. Selamat siang semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita boleh berjumpa lewat secara virtual ibadah pada hari ini. Biar kita bersama-sama bersuka cita di dalam hadiratnya Tuhan. Saya percaya di mana 2-3 orang hadir memuji menyembah Tuhan. Dia Tuhan yang menghadirkan hadiratnya di tengah-tengah kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang sanggup lakukan segala perkara. Bersama-sama kita mau menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama kita mengatakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Amin. Percaya kuasa-Nya tidak pernah berubah. Mari bersama-sama kita pujikan kembali. Apa yang tak pernah dilihat mata,
Tuhan. Seberapa banyak yang percaya Allah kita Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Kita mau pujikan kepada Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, rancangan Allah tidak pernah gagal bagi setiap kami. Meskipun kami yang seringkali Tuhan tidak setia, Engkau tetap membuktikan kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan melihat Tuhan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang menunjukkan kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakai hidup kami Tuhan. Seumur kami hidup Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Menjadi suratan yang terbuka Tuhan yang banyak orang melihat. Engkau nyata di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup
untuk lebih lagi mengasihi-Mu selamanya. Inilah iman kami Tuhan, iman kami padamu. Kami kan sembah Engkau, kami kan pujikan Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang setia. Terima kasih Yesus, kami kan sembah Engkau dengan roh kami Tuhan. Haleluya, kami percaya kehadiran-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapaknya. Pastor Ronald Gustaf, silakan Pak. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom Bu Ida, apa kabar? Senang banget ya bisa kita jumpa di ibadah online ini. Untuk semuanya, terima kasih untuk hari ini. Saya diberi kesempatan untuk memberikan kebenaran firman Tuhan dan menarik banget. Tema yang diberikan adalah suratan yang terbuka. Ini mohon maaf saya pakai handphone istri saya tadi pas mau masuk disuruh update gitu. Jadi gambarnya ini foto istri saya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi suratan yang terbuka. Bapak Ibu, kalau setuju nggak bersama dengan saya bahwa setiap dari kita pasti sering membuka YouTube. Dan salah satu konten YouTube yang viewersnya tinggi adalah konten tentang prank. Prank, dan prank. Di prank gitu loh. Nah, kenapa saya mau membahas tentang prank? Karena kita masuk ke zaman yang tanda kutip prank rohani. Mungkin saya nggak tahu dengan Bapak dan Ibu, saya sendiri pun pernah mengalami, saya ya respect, hormat, kagum terhadap para hamba Tuhan, pengkhotbah, bahwa mereka dibawa dan dipakai Tuhan pelayanannya sampai bahkan ke dunia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok dan luar biasa. Tapi begitu tahu, ya kok begitu kehidupannya. Jadi kita seolah-olah di-prank begitu loh. Dan akhir-akhir ini saya juga ngelihat fenomena bagaimana orang-orang berlomba-lomba ingin menjadi pengkhotbah. Bukan berlomba-lomba untuk menghidupi firman Tuhan. Jujur Bapak Ibu, saya ada di sini bukan lebih baik dari Bapak dan Ibu semua. Tapi apa yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan, untuk saya sampaikan, akan saya sampaikan. Karena saya juga tidak pernah berpikir menjadi pengkhotbah, menjadi hamba Tuhan, tidak pernah. Yang saya pikirkan waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah bagaimana saya menghidupi firman dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan ketika kita menjadi pelaku firman, otomatis cepat atau lambat, kita akan diutus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pengkhotbah. Tapi kalau tujuan kita menjadi pengkhotbah, kadang-kadang kita sering ngalamin namanya prank. Kita di venue, kita di tempat umum, di tempat ibadah, di mimbar, kita kelihatannya hebat, tapi sedikit. Nah, begini Bapak Ibu. Setiap minggu, setuju ya bersama dengan saya, kita sering begini. Setelah usai ibadah, tadi khotbahnya keren, nancep, blep, gitu kan. Tapi pernah nggak ada yang bertanya, bukan khotbah yang keren, tapi hidupnya bagaimana ya? Keren nggak? Nah, segala sesuatu harus diuji karena kita adalah Tuhan ingin kita menjadi suratan terbuka. Entah di kantor, entah di marketplace, dimanapun kita berada, Tuhan ingin kita menjadi suratan yang terbuka. Itu dia. Jadi ada satu cerita waktu itu di India, ini kisah nyata. Ada seorang ibu membawa anaknya dan bertemu dengan Bapak Mahatma Gandhi. Tahu ya Bapak Ibu ya, Mahatma Gandhi? Aca-aca kucetahe. Ini adalah tokoh di India. Jadi anaknya ini kerap kali makan permen dan ibu ini udah hilang akal bagaimana menasihati anak ini, "Nak, jangan makan permen." Gitu. Akhirnya dia bawa anak ini kisah nyata Bapak dan Ibu, ketemu dengan Mahatma Gandhi. Dia bilang, "Bapak Mahatma Gandhi, tolong kasih tahu anak saya, tolong khotbahin supaya dia berhenti makan permen." Oke. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mahatma Gandhi bilang seperti ini. "Oke Ibu, tolong kembali lagi bulan depan."
Sebulan berlalu, akhirnya ibu ini bawa anaknya dengan harapan, dengan ekspektasi, wah anakku akan dikhotbahi oleh Bapak Mahatma Gandhi. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Mahatma Gandhi hanya berkata seperti itu. Dan never eat candy anymore. Nah, jangan makan permen lagi ya. Hah? Udah, selesai. Seperti itu. Ibunya kaget tanya, Bapak Mahatma Gandhi, 1 bulan loh saya nunggu. Bapak cuma ngomong seperti itu. Mahatma Gandhi cuma berkata seperti ini. Ya ibu, sebulan yang lalu kebetulan saya sering makan permen dan masih suka makan permen. Nah, jadi otoritas kuasa, kalau kita ingin dunia, kita ingin kota, kita ingin keluarga, teman-teman keluarga diubahkan dengan nasihat-nasihat kita melalui firman. Pertanyaannya, apakah kita firman yang kita sampaikan memiliki otoritas? Yes, tapi ingat, ada tertulis, takjublah orang banyak itu karena melihat Yesus mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli Taurat. Ahli Taurat hafal kitab mungkin dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan sampai kita terjebak seperti itu, kita tidak ada otoritas dan kuasa. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Mari sekarang kita buka di kebenaran firman Tuhan 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Mau bertanya, saya agak kecepatan ngomongnya atau pas? Kalau pas, oke Pak. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh, tolong garis bawahi, semua orang. Ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu melainkan pada lolo daging, yaitu, tolong garis bawahi, di dalam hati manusia. Mulai kebenaran firman Tuhan ini ada 3 pembahasan di 2 Korintus 3. Yang pertama, Paulus lagi berkata, kamu orang-orang yang udah kenal Kristus, jangan-jangan kita terjebak dalam perkumpulan komunitas yang tanda kutip, apapun persekutuan itu namanya. Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian? Apakah cerminan untuk diri kita? Apakah kita melakukan pelayanan ini untuk mencari pujian? Atau kadang-kadang kita terjebak, bukan ngomongin jiwa, karena fokus utama dari apapun itu adalah jiwa dan karakter Kristus. Jiwa dan karakter Kristus. Akhirnya kita ketemu nih, penginjil, misionaris mau ngomong, iya, aku udah dibawa ke Amerika loh, wah aku ke India loh. Akhirnya membanggakan diri sendiri, tapi bukan kingdom purpose. Ini Paulus lagi berkata seperti itu. Di ayat yang kedua, dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, apa yang kita ngomongin di mimbar, apa yang kita ngomongin di persekutuan doa, itu beda dengan kehidupan kita sehari-hari. Pak, Bu, izinkan saya membagikan cerita, saya tidak usah sebut. Ada satu hamba Tuhan, saya respect sekali, dan saya sangat hormat. Luar biasa, cakap dalam mengajar, dalam sekali dalam mengupas teologi. Kebetulan Bu, saya nggak usah tunjukin, saya lagi ngalamin, baru saya ngalamin musibah, jadi saya terjatuh dari motor, dan kaki saya tertimpa motornya, akhirnya fibula kaki kanan saya sedikit retak. Nah, kita kan hidup bersosialisasi ya. Waktu itu saya posting, bukan untuk kasih tahu kaki saya, itu tidak, karena saya ada tugas. Dan si hamba Tuhan ini ngelihat story saya, melihat WA status saya. Tidak ada nanya apa-apa, tidak berkata apa-apa, just look. Kita ingat pengajaran Tuhan Yesus waktu ada orang yang kecelakaan, ada imam yang lewat, siapa yang lewat, akhirnya orang Samaria itu yang menolong. Ingat itu ya. Nah, ini yang Tuhan bilang, untuk apa kamu keluar di luar sana, kalau kamu nggak bisa hidup nyata di dalam sini. Dan saya ingin membagikan juga sedikit pengalaman saya. Kebetulan saya tergabung dalam komunitas Vespa. Dan
ya kita harus menjadikan Alkitab itu bukan hanya jago kandang atau tujuan kita untuk khotbah, tapi menjadi pelaku firman gitu kan. Kita bisa menjadi tempat orang untuk sharing apapun, siapapun. Karena semua orang, bukan orang Kristen aja. Ada satu teman saya di komunitas ini, tiba-tiba dia, "Bang, izin telepon Bang." Akhirnya orang ini nelfon saya lumayan panjang kali lebar. Akhirnya saya bilang, "Bro, izinkan aku berdoa ya. Kita berdoa yuk." "Serius Bang?" katanya. "Iya, ayo kita berdoa." Udah, doa. Dan gara-gara kejadian kaki ini, saya lama tidak Stan Morian lah, saya lama tidak ngumpul dengan komunitas Vespa saya lah. Tiba-tiba kemarin, saya datang, orang yang saya doakan ini tiba-tiba datang peluk saya seperti ini, dia ngomong ke hampir ke semua orang, "Bro, gila bro, gua didoain sama Bang Ronald." Saya aja lupa, doa yang mana ya? Aduh, kok dia ngomongin begini? Gila, Bang, jujur Bang, gua nggak pernah ada yang doain gua. Apalagi gua kan beda ya, dia dari agama seberang gitu kan. Akhir terjadi sesi curhat, ibu-ibu, bapak-bapak. Curhatnya adalah ternyata orang ini bapaknya adalah dulunya Kristen, ibunya Muslim karena pernikahan, dan dia akhirnya seperti ini, "Bang, jujur, gue memeluk agama ini, detik ini gue juga lagi mencari-cari Bang. Tapi gue nggak tahu ya Bang ya, kok lu gimana ya Bang ya, siapa sih gue ini Bang, tapi lu mau dengerin gue malam-malam keluh kesah, akhirnya gue ngerasa ada sesuatu yang beda, kok gue kayak disayang ya, gue kayak dikasihi." See? Inilah ladang pelayanan kita, menjadi suratan terbuka, bukan hanya di Komsel, di komunitas Vespa, di komunitas fashion, mungkin di kuliner, dimanapun kita berada. Dan kita tidak berusaha untuk menunjukkan bahwa, "Hey, lihat, saya pengkhotbah loh, saya melayani." Tidak, natural aja. Gitu kan, karena Tuhan Yesus pernah berkata, sebab kerajaan Allah, sebab kerajaan surga, seumpama seorang petani. Berarti Tuhan Yesus bergaul dengan petani. Sebab kerajaan surga, seumpama seorang pedagang. Wow, dia main gaul sama pedagang. Nah, siapa kita mengeksklusifkan diri kita padahal tertulis yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi di ayat 1 dan 2 ini, Paulus mungkin berkata, udahlah stop main gereja-gerejaan, stop main komunitas-komunitasan. Mendingan daripada tujuan kamu menjadi pengkhotbah, lebih baik hidup dalam firman, cepat atau lambat, pasti kamu diutus sama Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan, "Oke nak, kamu ready. Oke, kamu cocok untuk jadi display di komunitas yang Tuhan mau tempatkan di mana kita berada." Contohnya Bapak dan Ibu di perkantoran gitu kan. Pasti banyak sekali jiwa-jiwa dan karena Tuhan berkata, "Lihat sekelilingmu, ladang sudah menguning." Kadang-kadang kita berdoa semalam suntuk sampai suntuk beneran, "Tuhan, utus aku Tuhan." Wah, kita mikirin jauh-jauh yang spektakuler, padahal kita tengok kanan kiri, itulah ladang yang Tuhan sediakan. Karena setiap ada perkara kecil, maka Tuhan akan memperlebar, mempercayakan sampai ke ujung dunia. Ada amin? Coba tangannya ada amin? Amin. Berkenan untuk Tuhan kita. Oke. Nah, di ayat yang ketiga, hari ini saya nggak akan bahas terlalu lama, Bu. Percayalah, poin-poinnya aja. Di ayat yang ketiga, mari kita baca ya sekali lagi. Karena Tuhan ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging. Yaitu, poinnya adalah di dalam hati manusia. Bersama-sama dengan saya katakan, di dalam hati manusia, di dalam hati saya. Konsepnya seperti ini Bapak dan Ibu. Tuhan waktu menciptakan kita, dia sudah menulis agenda-agendanya di dalam hati kita. Dalam hati kita. Yang Tuhan ingin kita memanifestasikan agenda yang sudah Tuhan tulis, untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum sampai ke goals ini, ada satu fase namanya adalah pikiran. Hati, pikiran, dan kehidupan kenyataan. Izinkan saya membahas satu persatu. Mari kita buka di Amsal 4 ayat 23. Sama-sama ya. Baca Amsal 4 ayat 23. Sudah? Amsal 4 ayat 23. Beginilah
kebenaran hatimu. Tadi kan dibilangnya apa? Yang ditulis dalam hati ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maksudnya bahasa sederhananya begini. Jaga hatimu yang nggak kelihatan, dari situ terpancar-pancar. Nah, kalau kamu nggak beres sama yang tidak kelihatan, kamu juga nggak akan beres dengan apa yang kelihatan. Oke, peneguhan ayatnya. Mari kita buka di Lukas 12. Mari kita buka di Lukas 12 ayat 2. Oke, sampai 3. Lukas 12 sudah, Ibu? Oke. Lukas 12 ayat 2 dan 3. Beginilah firman Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, yang tertutup kasarnya akan pasti terbuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Wow. So, jangan kita fokus untuk berkhotbah. Kata lainnya begini, jangan kita fokus buru-buru untuk menjadi suratan terbuka kalau kita belum beres dengan yang tertutup, yaitu hati kita. Pertanyaan saya, Bapak dan Ibu, sama-sama ya kita bedah Alkitab. Tuhan Yesus yang memang Tuhan, yang memang firman Allah yang hidup itu sendiri, umur 12 tahun, dia penuh dengan hikmat marifat, yang penuh dengan kuasa dan roh Allah dan otoritas dari surga. Kenapa Bapak merilis Tuhan Yesus umur 30 tahun? Nah, ini, saya ulangin ya. Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia sudah penuh dengan hikmat, sudah diurapi, penuh dengan kuasa dan sebagainya. Karena memang dia Tuhan, umur 12 tahun. Tetapi mengapa dia melakukan pelayanan di umur 30 tahun? Ada suatu gap, ada time di sini, 18 tahun, di mana Bapa di sorga mendidik Tuhan Yesus sebagai manusia, anaknya, dia 100% manusia, 100% Tuhan. Untuk apa? Di Galatia 5 ayat 23 yang paling terakhir, penguasaan diri. Nah, ini dia. Apakah firman, apakah perkataan Tuhan yang tertulis dalam loh hati setiap kita, Bapak dan Ibu dan saya, itu bisa terpancar? Atau apakah ketika kita melewati fase pikiran, kita mulai hitung-hitungan nih, aduh, dia yang salah, kenapa gue yang minta maaf ya? Kayaknya dia yang cari muka sama bos deh, kan gue yang kerjain. Nah, itu kan beradu di sini. Nah, disinilah namanya pikul salib kita. Disinilah makanya saya bilang konteks ini adalah sepenuh hati. Bersama-sama dengan saya katakan sepenuh hati. Sepenuh hati. Oke. Bapak dan Ibu, siapa di sini yang ingin mengalami mujizat Tuhan? Angkat tangan. Oke. Saya juga. Siapa di sini yang beribadah kepada Tuhan? Angkat tangan. Saya juga. Saya juga manusia biasa ya, Pak Ibu. Yuk kita ulas lebih lanjut. Ingat waktu Musa membawa 2 juta umat Israel keluar dari Mesir, seluruh umat ibadah. Seluruh umat melihat kemuliaan Tuhan melalui mujizat yang awan, yang api, laut terbelah, mana mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri fenomena alam yang begitu luar biasa. Betul ya? Mempersembahkan korban. Betul ya? Sama kayak kita. Tetapi pertanyaan saya Bapak dan Ibu, kenapa hanya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan? Nah, sekarang saya mau tanya, kadang-kadang kita bermegah dalam seperti ini ya, seperti ini. Nggak apa-apa. Meskipun saya di padang gurun, sepatu dan baju saya dipelihara Tuhan kok. Lihat nggak orang Israel? Betul ya? Betul ya? Betul. Tetapi tujuan Tuhan bukan membawa kita atau menempatkan kita di padang gurun, Bapak dan Ibu. Tujuan Tuhan membawa kita masuk ke tanah Kanaan kita masing-masing. Dan perhatikan, ketika kita fokusnya hanya mujizat yaitu di padang gurun. Tetapi begitu they enter to promised land, di tanah perjanjian, itu mujizat berhenti. Tuhan mau kita menghidupi dalam tanah Kanaan dengan kingdom culture.
dengan kebiasaan-kebiasaan kerajaan sorga. Nah, inilah saya nggak tahu, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ngalamin padang gurun, badan gurun kita beda-beda, badai kita beda-beda, tapi disinilah kesempatan. Mungkin Tuhan lagi berkata, aku pengen tahu, kamu tetap hidup dengan pikiran kamu, logika kamu, otak kamu yang segede bakpao, atau tetap ngikutin ajaran-ajaranku. Ini yang harus kita lihat. Oke, Yosua dan Kaleb, mereka selalu ngikutin Tuhan sepenuh hati, sepenuh hati. Mari kita buka, oke ya, Bilangan 32 ayat 12. Bilangan 32 ayat 12. Saya bacakan aja Bu ya, nggak apa-apa ya. Oke, Bilangan 32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan apa? Sepenuh hatinya. Tolong digarisbawahi, sepenuh hatinya. Ulangan 1 ayat 36. Boleh dicatat? Ulangan 1 ayat 36. Oke. Oke. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Wow. Karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Kaleb lagi nih. Wow. Yosua 14 ayat 14. Yosua 14 ayat 14. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia apa? Tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Taruh tangan kita di dada. Pejamkan mata sebentar. Ikuti perkataan saya, kita doakan dari hati kita. Tuhan, bantu aku supaya aku bisa mengikuti Engkau dengan sepenuh hati. Bawa aku Tuhan ke tanah Kanaan yang telah Kau janjikan diberikan kepadaku dan keturunanku. Amin. Nah, tentang sepenuh hati. So, Bapak dan Ibu, tadi kita bisa lihat ada kaitan-kaitan ayat bahwa jangan fokus untuk menjadi suratan yang terbuka kalau kita tidak beres dengan yang tertutup, hati kita. Nah, hati kita masalahnya kadang-kadang ikut Tuhan dengan setengah hati atau sepenuh hati. Mari kita lompat ke Yohanes 2 ayat 7. Yohanes 2 ayat 7. Bisa diikutin ya Bu ya? Paham ya? Oke. Yohanes 2 ayat 7. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu apa? Isilah tempayan-tempayan itu apa? Penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Air ini berbicara mengenai firman Tuhan. Tempayan ini berbicara tentang kehidupan kita. Saya ngerenung Bapak dan Ibu. Andai kata pelayan-pelayan itu, ya taatnya setengah-setengah sih. Diambil tempayan benar. Dia tuangin airnya cuma 1/4 atau setengah. Mungkin skenario beda. Airnya bukan berubah jadi anggur, tapi jadi air asam mungkin. Nah, maksudnya adalah Tuhan ingin kita benar-benar ikut Tuhan tuh ya jangan setengah-setengah lah. Ikut Tuhan tuh benar-benar apa ya? Tubuh, jiwa, roh itu selaras. Saya punya teman, Bapak dan Ibu, ke gereja paling rajin ngajakin ke gereja. Bro, ke gereja yuk bro, ayo kayak gini-gini segala macam. Tapi tiap di perjalanan ke gereja, yang diceritakan apa? Dendam, pengen bales, nggak bisa ngampunin. Ke gereja mah aktif, ikut Bible study, aktif. Nah ini loh, yang dibilang ikut Tuhan setengah hati, gimana mau ngeliat kemuliaan Tuhan? Kalau hatinya aja penuh dengan kotoran. Tong sampah yang memang untuk kita buang tong sampah, kita cuci bersih, kok hati kita malah kita kotorin. Pak, Bu, kalau kita nggak ikut Tuhan sepenuh hati, ya, ini yang sulit. Ini yang sulit. Matius 5 ayat 44. Mari kita baca. Matius 5. Sudah ya? Beginilah kebenaran firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, yang tadi saya bilang,
Tuhan sudah menulis ini dari dalam loh hati kita, apa? Kasih musuhmu dan berdoa bagi mereka menganiaya kamu. Kita jump to, nah pikiran nih. Pikiran kita berkata, Pak Pendeta, enggak, dia kurang ajar. Dia udah nipu saya. Dia fitnah saya habis-habisan. Saya udah kenalin, saya ditikung. Kalau nggak sepenuh hati, kita akan ada pertimbangan seperti ini, untung dan rugi. Tapi kalau kita, contoh Pak Bu, saya pernah ngalamin itu, dan saat ini pun sedang masih diproses Tuhan. Ada beberapa orang yang ibaratnya, aduh, dengar namanya dia aja ibaratnya, gimana ya, males lah gitu kan. Tapi saya paksa, saya bilang, daging, kamu harus tunduk kepada kebenaran firman. Daging, kamu harus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi, semakin hari kalau kita membiarkan suara daging itu yang menguasai kehidupan kita, kita akan sulit mendengar suara Roh Kudus. Setuju Bapak dan Ibu? Jadi apa yang Tuhan perkatakan, jangan pikir, jangan tawar-tawar. Lakukan. Sulit Pak? Iya, karena belum terbiasa. Tapi kalau kita biasakan mendengar firman Tuhan, langsung kita lakukan, nggak pakai nanti-nanti dan nggak pakai syarat. Percayalah, kita makin peka, makin sensitif, bukan baper bawa perasaan, tapi baper bawa perubahan. Kenapa? Karena kita makin intens, makin sensitif dengar suara Roh Kudus. Jangan sensitif terhadap suara orang gitu loh. Makanya baper. Makanya, kok dia? Ya, kurang lebih begitu ya, Bapak dan Ibu. Lukas 6 ayat 28. Lukas 6 ayat 28. Beginilah firman Tuhan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Pak, Bu, ini jujur ya. Saya nggak berhadapan muka dan kita belum pernah tatap muka juga, tapi Tuhan tahu. Di sini siapa yang pernah dicaci maki oleh atasan? Angkat tangan. Ibu Ida kayaknya ketawanya kelihatan nih, Bu. Angkat tangannya nggak apa-apa, Bu. Saya, Pak, ya. Ada nggak orang yang ngutukin kita, mungkin ngejelekin kita dari belakang, atau ya pokoknya nusuk kita dari belakang lah. Pasti kita semua pernah ngalamin ya. Tapi Tuhan bilang apa? Aduh, kita disakitin, kita bilang, nyahok sya, ntar lu lihat lu, kualat tuh, begitu kan? Tapi kebenaran firman Tuhan berkata apa? Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Pak, Bu, saya juga masih bekerja karena saya megang branding promotion suatu produk. Ada satu orang baru, tiba-tiba dia masuk, kasarnya ngacak-ngacak lah kerjaan kita, dan intinya dia nusuk saya dari belakang, fitnah segala macam. Waduh, sakitnya tuh bukan di sini lagi, Bu, dari sini sampai ke punggung, sampai kepala, nggak bisa tidur saya. Jadi pokoknya dia melakukan manuver yang ya memang secara fakta itu nggak benar gitu, Bu. Tapi Tuhan bilang gini, Ronald, ayo, kamu menjadi ahli Taurat yang ngomong tanpa kuasa atau punya otoritas dan kuasa. Ayo doain, Pak, Bu, nggak gampang jadi suratan terbuka. Saya bisanya khotbah tentang mengampuni, tapi saya belum mengampuni. Saya bisanya khotbah untuk tentang yuk kita mohonkan berkat kita, Tuhan aku berdoa untuk bangsa, untuk negara, presiden dan bla 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 bla. Orang terdekat kamu yang nyakitin kamu kok belum doakan. Kata Tuhan, ya cuman ngomong doang anak. Inilah Bapak dan Ibu, mari sebelum kita menjadi suratan terbuka, terang yang bercahaya di depan banyak orang. Karena Tuhan memperhatikan hal-hal kecil, hal-hal yang nggak dilihat, hal-hal yang tersembunyi. Karena ada firman berkata, jika engkau berdoa masuklah kamar, kuncilah pintu, maka Bapamu yang tersembunyi, yang melihat yang tersembunyi, apa tadi? Hati, yang akan membalasnya padamu. Itu loh. Jadi mari, sebelum kita menjadi suratan yang terbuka, kita fokus dengan apa yang tertutup. Karena tadi firman Tuhan bilang, nggak ada yang tertutup yang nggak akan dibukakan. So, mau kita bohong, mau kita terlihat shalom, tapi di rumah ngomongnya shalom, shalom. Kudus, kudus, kudus. Ketika di kamar pikirannya kudis, kudis, kudis. Come on lah, come on. Saya perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan Maha Pengasih, setuju? Setuju. Tuhan Maha Penyayang, penyayang. Tapi kok Tuhan sensitif banget dan dia marah, terkutuklah engkau. Bukan terkutuk, sorry. Celakalah engkau. Apa? Orang munafik. Ya?
Munafik kelihatannya nggak dia nggak melakukan dosa-dosa yang fatal dan vital, tapi di mata kerajaan surga itu vital. Dibilang, celaka kamu orang munafik. Yaitu shalom, tapi kamu demam syalan. Weh, haleluya. Wow, oke. Mari kita berdoa tebang tangan buat bangsa dan negara. Anaknya, Pak, mau nanya dong. Bentar, Papa lagi ngurusin notulen pelayanan. Kurang lebih jangan seperti itu ya, Ibu ya. Karena kuping kita terhadap anak, terhadap anggota keluarga kita untuk dengerin itu pelayanan yang sesungguhnya. Memang kita ditetapkan untuk di situ. Yang nggak dilihat orang lah kasarnya. Tuhan perhatikan. Kalau kita lulus, mengapa mujizat pertama kali terjadinya di Kana? Perjamuan kawin. Tuhan lagi berbicara seperti ini. Sebelum engkau aku utus ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia, kamu beres dulu di rumah kamu, bersama suami, bersama istri, bersama anak. Jangan munafik ya, karena aku mau mendisplay orang-orang yang enggak ngeprank. Nah, so mari kita bangun. Selain kita bahas tentang khotbahnya keren, kepoin aja kehidupannya, keren nggak? Kalau ada sesuatu yang salah, karena akhir-akhir ini, sekali lagi Bapak dan Ibu, saya tidak lebih baik dari siapapun, tapi saya berusaha untuk minimal kita nggak jadi orang munafik. Minimal apa yang kita bicarakan di mimbar, kita sudah terlebih dahulu hidupi di rumah. Minimal itu. Daripada kita ngomongin sejuta pewahyuan, lebih baik kita menghidupi satu kebenaran firman. Dan itu orang anak akan respect. Dan jadi tiang doa buat kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, satu lagi sebelum saya tutup. Tadi saya bilang apa? Yang kok kita sebelum fokus kepada surat terbuka, kita fokus terhadap apa yang tertutup. Ada dua. Pak, Bu, setuju ya? Barang-barang yang mahal, minyak bumi, emas, batu bara itu tidak ada di permukaannya. Tuhan selalu diumpetin di perut bumi. Nah, itu dia Pak, Bu. Sesuatu yang berharga selalu Tuhan taruh di kedalaman. Ya, minyak nggak ada di permukaan tanah. Emas nggak ada di permukaan tanah. Semuanya ada di kedalaman. So, maksudnya adalah itu suatu pesan alam semesta yang Tuhan create sedemikian rupa bahwa aku menaruh sesuatu yang berharga itu bukan di permukaan. So, jangan terkecoh di permukaan. Oke? Kita bisa pakai kalung salib, kita bisa pakai ornamen rohani. Semua yang terlihat kayaknya gila ya, dia rohani banget ya. Tapi Tuhan yang melihat kedalaman isi hati kita. Oke. Yang kedua, pikiran. Karena pikiran adalah gerbang terakhir sebelum kita melakukan tindakan. Oke, mari kita belajar dari Daud di Mazmur 103 ayat 1-5. Mazmur 103 ayat 1-5. Sudah ya? Ibu? Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Wow. Bapak dan Ibu, Daud saat ini mungkin kalau sekarang, zaman sekarang ya, kita kayak lagi bercermin, kita lagi seperti ini nih. Semua dari kita pasti pernah ngalamin down, kayaknya kok aku malas banget doa, malas banget baca Alkitab, malas banget worship ya, malas banget sate. Tapi apa yang dilakukan Daud? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia memaksa untuk tubuhnya itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, meskipun dia lagi malas. Lihat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Bapak dan Ibu, sekarang saya mau tanya di tempat ini. Adakah yang sedang ngalamin kok seolah-olah kok gagal ya? Kok ini belum deal ya? Kok proposalku belum di-approve ya? Kok kayaknya ini nggak berjalan ya? Pernah ada yang ngalamin seperti itu? Seolah-olah kesialan demi kesialan. Daud ngalamin, maka dia ngomong ke jiwanya. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Maksudnya begini Bapak dan Ibu. Ini untuk menjaga yang tadi ya.
sebelum kita menjadi saksi di luar sana, menjadi suratan terbuka, kita harus beres dulu dengan hati dan pikiran kita. Gimana kita mau memberitakan Tuhan yang hebat kalau kehidupan kita juga loyo, orang mah nggak ada yang nengok, Bapak dan Ibu. Gimana kita mau nyemangatin orang kalau kita ngomong, gimana kabar lu bro? Ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Gimana mau kita menjadi suratan terbuka? Karena kenapa? Udah kalah di mental. Nah, untuk Bapak dan Ibu, karena firman Tuhan, ini Tuhan berbicara, jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi, kalau kita sedang ngalamin hal yang tidak atau kurang baik, ingatlah kebaikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan Bapak dan Ibu di masa lampau. Itu akan menjadi vitamin booster yang kuat untuk kita menghadapi hari-hari ke depan. Amin. Nah, ada penelitian, ini penting nih Bapak dan Ibu, ada penelitian ini dia melakukan tes kepada seekor tikus. Tikusnya ini dicemplungin ke ember isi air, ke wadah gitu kan. Padahal tikus ini perenang yang lumayan ulung juga. Dalam waktu 15 menit tiba-tiba tikus ini, begini Bapak Ibu, tikus ini hampir gelepar-gelepar karena kehabisan tenaga 15 menit. Begitu hampir tenggelam, tikusnya langsung diambil, didiamkan, dikasih istirahat, ibaratnya dikeringkan, dikasih istirahat. Sudah? Akhirnya begitu udah mulai pulih lagi, dimasukin lagi tikusnya ini ke dalam air, sama. Dan ternyata tahu nggak Bapak dan Ibu, tikusnya ini bisa bertahan berapa lama? 60 jam. Wow, ini penelitian. Yang pertama berapa? 15 menit. Yang kedua, 60 jam. Kok bisa? Karena si tikus, dia punya pengalaman. Dia ingat, nanti pasti ada yang nolong. Nah, waktu kita ngalamin hal yang tidak baik, hal-hal yang bikin kita down, waktu kita ingat pengalaman-pengalaman, kita punya endurance lebih panjang, Bapak dan Ibu. Pasti Tuhan tolong. Pasti ada jalan keluar. Kurang lebih begitu. Kalau tikus aja bisa 60 jam, gimana kita yang punya Tuhan Allah yang hidup, yang perkasa, yang mau memberikan nyawa buat kita, masuk nolong kita nggak mau. Ada amin Bapak dan Ibu? Amin. Yang ketiga, dia mengampuni segala kesalahanmu. Nah, kadang-kadang Bapak dan Ibu, saya sering banget kumpul dalam komunitas rohani, ada orang yang memang melakukan kesalahan, tiba-tiba dinasihatnya begini, wah lu udah salah, dosa lu, hati-hati lu, wah lu mah bakal kena akibatnya lu begini-begini, kayaknya ditakut-takutin. Padahal Tuhan berkata, kalau ingat ya, Tuhan menulis apa dalam loh hati kita, firman-Nya, baiklah kita berperkara, dosamu yang semerah kemirsi akan kubuat seperti salju. Berapa kali Tuhan aku harus mengampuni? 77 kali. Maksudnya apa? Mengampuni tanpa batas. Itu yang kita pegang, bukan pada kenyataan. Jadi kita harus menang terhadap pikiran-pikiran yang menyerang kita gitu loh, supaya kita bisa kuatin orang di luar sana. Amin. Yang ketiga, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kalau ada Bapak Ibu di sini, mungkin anaknya, mungkin saudara, mungkin keluarganya sedang mengalami sakit, sedang mengalami apapun, ingat, cari, tonton kesaksian di mana Tuhan menyembuhkan, di mana Tuhan memulihkan. Pegang itu. Contoh ya Bapak Ibu ya, kaki saya nih saya nggak bisa angkat. Saya pakai kayak sepatu seperti ini gitu kan, bagian fibulanya yang belakang tuh retak sedikit gitu loh. Bawahnya di dekat pergelangan 2/3, yang atasnya coak terus kayak Y gitu bentuknya. Nah, sebulan yang lalu udah kan dipakai alat ini dan saya udah merasa enak, udah gak bengkak lagi. Kemarin baru ronsen di Mitra, ternyata masih ada crack-nya gitu. Tiba-tiba saya down, saya tiba-tiba ngerasa kayak, ya ampun tulang, kapan kamu sembuh ya gitu. Tiba-tiba terpop up firman Tuhan. Apa yang kamu lihat? Oke, kumpulan tentara besar yang tulang-tulang itu tahu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, nubuat dong. Nah, saya mulai memvisualisasikan, saya perkatakan, Tuhan, kalau tulang-tulang yang mati di padang gurun bisa menjadi tentara yang hidup, aku perkatakan di dalam nama Yesus fibula. Nah, itu yang kita bangun iman, pengharapan. Jadi jangan kita kalah oleh keadaan. Untuk itu Bapak dan Ibu, sekali lagi saya tutup bahwa jangan kita ngeprank orang-orang dengan kelihatan rohani padahal kita belum menghidupi. Marilah kita real dalam perkataan, dalam perbuatan, tingkah laku. Kita bisa ngetes orang-orang atau diri kita sendiri seperti ini. Apakah saya sudah menjadi suratan yang terbuka? Yuk, mari kita buka sebagai penutup Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Galatia 5 tentang buah roh. Galatia 5, oke. Ingat, bukan buah-buah ya, tapi buah. Tetapi buah roh ialah
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kenapa ditulis buah, Bapak dan Ibu? Buah itu bukan cuma untuk dilihat, tapi untuk dinikmati, untuk dimakan. Coba kita lihat teman kita, mungkin hamba Tuhan, mungkin pengkhotbah. Jangan cuma kita terjebak dalam pengataan yang, wih keren ya, khotbahnya berapi-api. Apakah kehidupannya bisa kita cicipi? Kita tes. Apakah ada kasih? Ada sukacita? Kalau ada dia, kok nggak ada damai sejahtera ya? Dia ngomong tentang Yesus, tapi nggak ada kesabaran ya. Dia ngelihat aku kakinya lagi begini, kok nggak ada kemurahan ya, nggak nanya kabar ya. Itu kita perlu cek. Kita bisa dimanipulasi oleh apapun, tapi Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu dilihat dari buahnya, bukan khotbahnya, bukan quotes-nya, tetapi buahnya. Apakah kita sudah mandunggal dengan kebenaran firman Tuhan? Yang tertutup, itu yang akan memancarkan kehidupan kita dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Ya. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Ronald Gustaf, atas firman Tuhan ya. Terima kasih untuk Ko Feni dan Ci Erna untuk pelayanan worship leader-nya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya dalam ibadah Jumat POPM. Kami tetap mengundang teman-teman untuk hadir. Hari Jumat mendatang kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jumat mendatang kita akan dibukakan mengenai apakah panggilanmu dan apakah karuniamu. Kita sama-sama akan belajar apa sebenarnya panggilan kita sebagai anak Tuhan dan apa karunia yang Tuhan percayakan buat kita. Minggu depan kita akan dibukakan seorang hamba Tuhan. Kami mengundang teman-teman untuk hadir bersama-sama kita belajar untuk diperlengkapi lebih lagi, mencintai kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Untuk teman-teman yang mau mendukung pelayanan persembahan POPM bisa mentransfer ke BCA 4580 352559 atas nama Ibu Sulistiana Harijanti dan Makmuria Wijaya. Terima kasih, silakan. Untuk Tirsa bisa dalam doa syafaat. Nanti setelah Tirsa itu langsung doa berkat ya Pak Gustaf ya. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat, pujian, sembahnya bagi kita Bapa. Engkau layak menerima semua. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Siang yang indah Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami untuk datang bersekutu, memuji dan memuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan Ko Feni dan Ci Erna dalam membawa kami dalam pujian dan penyembahan masuk ke hadapan. Tuhan berkati Ko Feni dan Ci Erna agar melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipuji dan melalui kehidupan mereka orang melihat Engkau ada dan Engkau berkuasa dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami ditegur, kami diingatkan, kami dibukakan mata hati kami bahwa kehidupan kami bukan hanya sebagai surat yang terbuka, tetapi kami juga harus siap hati kami sebelum kami melangkah di dalam dunia kehidupan kami. Tuhan, tegur kami agar kami siap untuk menjalani tugas dan kewajiban kami sebagai saksi-Mu. Kami ingin menjadi mitra-Mu Tuhan di dunia ini, tetapi Engkau terlebih dahulu menyelidiki hati dan batin kami. Engkau mempersiapkan hati dan batin kami, agar kami bisa menjadi mitra-Mu yang benar-benar, yang tulus, yang dengan sepenuh hati, bukan dengan kemunafikan yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sadar dan kami mengaku, itulah kehidupan kami yang sekarang kami jalani. Banyak hal yang kami lakukan di depan orang yang begitu baik, yang begitu indah. Tetapi di dalam kami banyak hal yang tidak berkenan di hadapan. Tuhan, kami percaya Engkau yang mengetahui kami. Engkau yang menyelidiki hati dan batin kami. Bentuk kami Tuhan seturut dengan kehendak. Dan Engkau yang mempersiapkan kami agar kami bisa siap terjun kemanapun kami berada Tuhan menjadi saksi-Mu. Siang hari ini kami juga mau berdoa untuk POPM. Tuhan, Engkau mau pakai wadah ini. Meskipun pada saat ini kami masih tetap mengikuti ibadah melalui online. Tapi kami percaya Tuhan,
Roh-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, kami bisa menerima firman-Mu. Kami bisa menerima kuasa-Mu. Untuk itu Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengurusnya, agar Roh Kudus bekerja dalam hati pikiran mereka, agar mereka bekerja dengan sepenuh hati, agar mereka juga mau dengan berkorban Tuhan untuk pelayanan POPM ini. Bapa, Engkau juga mempersiapkan untuk kami dapat mengikuti ibadah melalui offline Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu. Bapak, pada siang hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Evangelis Ronald. Tuhan, Engkau mengenal siapa dia. Engkau telah pakai dia dimanapun dia berada, melalui komunitas-komunitas dimanapun dia berada. Engkau pakai dia menjadi saksi-Mu. Bekerja lebih lagi dalam kehidupan dia Tuhan, agar melalui kehidupan dia banyak orang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bahkan menerima. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini juga kami berdoa untuk jemaat yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Apa yang kami hadapi, apa yang kami gumuli. Dan Roh Kudus bekerja dalam hati pikiran kami, bahwa kami punya penolong yang sejati. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Segala hal akan berlalu, dan tangan Tuhan tidak pernah tinggal. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bangsa dan negara kami, terima kasih. Doa untuk umat minoritas. Tuhan kasihani mereka. Mereka umat ciptaan. Engkau juga mau memilih mereka jadi anak, agar mereka juga bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, pemimpin-pemimpin kami. Bapak Presiden kami, Pak Jokowi. Wakil Presiden Pak Amin. Semua jajaran kabinet, pemerintahan dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan, Engkau yang mengenal mereka. Engkau yang menempatkan mereka di bidang mereka masing-masing. Biarlah roh takut akan Tuhan ada atas mereka. Sehingga segala pekerjaan yang mereka jalani Tuhan, itu seturut dengan kehendak. Engkau juga membukakan mereka orang-orang yang bekerja untuk hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Hanya memperkaya diri sendiri. Dan membuat orang lain di sekitarnya tersiksa. Tuhan, Engkau mau ungkapkan itu semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan kembali menjalankan tugas dan pekerjaan kami. Bila Engkau siapkan bagi kami kekuatan, seturut. Juga berkati perusahaan-perusahaan di mana kami bekerja, agar perusahaan itu tetap berjalan dan dapat kami bisa menjadi saluran. Terima kasih Bapak. Doa ini kami alaskan dan satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kau akan terus naik dan bukan turun. Engkau diberkati saat engkau masuk dan saat engkau keluar. Sukacita, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, karakter ilahi menjadi bagian tetap dalam hidupmu. Engkau akan memiliki banyak bibit untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Pialamu, bejana pemerahanmu, lumbung-lumbungmu, pundi-pundimu diperbesar kapasitas oleh Tuhan dan dipenuhi hingga melimpah ruah. Dan apa saja yang kau perbuat melalui tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Mari setiap kita yang sudah diberkati dan setiap menjadi saksi Kristus yang menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan, bersama-sama katakan amin. God bless. Terima kasih ibu-ibu semua. Mohon pamit. Terima kasih POPM. Terima kasih Pak Gustaf. Terima kasih semuanya. Terima kasih Cerna, Feni. Ya, keluar.